Soal nomor 1. Harga tiket masuk sebuah pertunjukan adalah Rp100.000 untuk dewasa dan Rp40.000 untuk anak-anak. Pada suatu hari, sebanyak 300 orang datang menyaksikan pertunjukan dan diperoleh Rp19.200.000 dari hasil penjualan tiket. Nah, jumlah orang dewasa dan anak-anak yang datang ke pertunjukan pada hari itu adalah, yang pertama, di sini kita misalkan dulu banyaknya tiket untuk orang dewasa, banyaknya tiket dewasa itu adalah X. Lalu untuk banyaknya tiket anak-anak itu adalah Y. Nah, dari sini, dari soal kita bisa memodelkan menjadi sistem persamaan. Yang pertama, di sini kan ada 300 orang yang datang menyaksikan pertunjukan. Nah, berarti banyak tiketnya itu adalah X plus Y itu sama dengan 300. Lalu untuk persamaan yang kedua, bisa kita cari, lalu ini 100.000 untuk harga tiket dewasa ya, berarti 100.000 X ditambah 40.000 Y itu sama dengan hasil penjualan tiket, yaitu 19.200.000. Nah, ini persamaan yang kedua bisa kita sederhanakan. Masing-masing bisa kita bagi 20.000. Kita peroleh ini 5X ditambah 2Y itu sama dengan, ini kita bagi 20.000, hasilnya adalah 960. Nah, dari persamaan yang pertama, di sini kita cari X-nya. X itu sama dengan 300 dikurangi Y. Nah, dari ini, X sama dengan 300 min Y, kita substitusikan ke persamaan yang kedua. Berarti ini kita peroleh 5 dikali 300 min Y ditambah 2Y sama dengan 960. Kita kalikan, ini 1.500 min 5Y ditambah 2Y. Itu sama dengan 960. Ini kita peroleh 1.500 min 3Y sama dengan 960. Jadi ini 3Y itu sama dengan 1.500 dikurangi 960, yaitu 540. Lalu Y-nya adalah 180. Nah, Y ini kita substitusikan ke persamaan yang pertama. Jadi kita bisa menghasilkan atau memperoleh nilai X-nya. Berarti X itu adalah 300 dikurangi 180 sama dengan 120. Jadi di sini banyaknya tiket dewasa itu X, yaitu 120 orang dewasa, dan untuk yang Y ini anak-anak, berarti jawabannya adalah yang A, yaitu 120 orang dewasa dan 180 anak-anak. Soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Nah, yang ditanyakan adalah daerah yang diarsir pada gambar tersebut merupakan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Nah, di sini kita akan mencari sistem pertidaksamaan dari daerah ini. Nah, yang pertama, kita harus mencari dulu persamaan garisnya. Nah, ingat jika ada garis seperti ini, dia melalui titik 0, A dan B,0. Ini sumbu X dan ini sumbu Y. Maka persamaan garisnya adalah AX ditambah BY itu sama dengan A dikali B. Nah, dari sini kita dapat memperoleh garis
persamaan garis dari ini. Yang pertama, persamaan garis ini kita peroleh, ini berarti berapa? 8x ya, ditambah 4y, itu sama dengan, ini kita kalikan jadi 32. Nah, di sini kita bisa menyederhanakan persamaan ini menjadi, ini masing-masing kita bagi 4, ini adalah 2x ditambah y itu sama dengan 8. Nah, karena daerahnya itu ada di sebelah kiri, yaitu dia memuat 0, kita coba masukkan ke sini 0, 0. Nah, 0 itu kurang dari 8 ya. Berarti pertidaksamaannya adalah 2x ditambah y kurang dari sama dengan 8. Nah, selanjutnya untuk garis yang ini, yang kedua, persamaannya adalah 4 kali x, berarti 4x ditambah 6y. Itu sama dengan 4 dikali 6, yaitu 24. Nah, masing-masing bisa kita bagi 2 ya. Berarti ini kita peroleh 2x ditambah 3y sama dengan 12. Nah, untuk pertidaksamaannya, ini daerahnya juga ada di sebelah kiri dan dia memuat 0,0, berarti kita masukkan ke sini 0, 0. Nah, 0 ini kurang dari 12, berarti pertidaksamaannya adalah 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 12. Nah, karena dia ada di kuadran 1, berarti x-nya lebih dari 0, y-nya juga lebih dari 0. Jadi, jawabannya adalah yang mana? 2x plus y kurang dari 8, lalu 2x plus 3y kurang dari sama dengan 12, x lebih dari 0, y lebih dari 0. Berarti jawabannya adalah yang C. Soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Nah, daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan linear ini adalah, nah di sini kita cari dulu persamaan garis dari garis ini, yaitu 4x ditambah 4y sama dengan 16. Kita sederhanakan menjadi x plus y sama dengan 4. Nah, di sini pertidaksamaannya adalah x plus y kurang dari sama dengan 4. Berarti daerahnya ada di sebelah kiri atau bawah garis. Nah, kita uji, misalkan kita uji dengan titik 0,0. Berarti di sini 0, 0. Nah, 0 itu benar dia kurang dari 4. Nah, berarti daerahnya adalah yang ini. Selanjutnya, untuk garis yang kedua, garis yang ini, persamaannya adalah 2x ditambah 8y ya. 8y sama dengan 2 kali 8, yaitu 16. Kita sederhanakan, berarti x plus 4y itu sama dengan 8. Nah, di sini pertidaksamaannya adalah x plus 4y lebih dari sama dengan 8. Berarti daerahnya ada di atas garis atau sebelah kanan garis. Kita uji dengan titik di sini misalkan 0,3. Berarti ini 0, lalu ditambah 4 dikali 3, yaitu 12. Nah, 12 ini benar dia lebih dari 8. Jadi daerahnya adalah yang ini. Nah, ini adalah daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan linear yang ini. Jadi, jawabannya adalah daerah nomor 2. Jadi, jawabannya adalah yang B. Soal nomor 4. Nah, untuk mengerjakan soal nomor 4 ini, kita akan menggunakan konsep program linear. Nah, di sini yang pertama kita lakukan adalah memodelkan persoalan ini ke dalam bentuk matematika. Yang pertama, diketahui bahwa seorang petani akan menanam jagung dan singkong dengan lahan yang dibutuhkan tidak lebih dari 50 petak. Nah, di sini kita misalkan dulu banyaknya lahan
jagung itu adalah X. Lalu untuk banyaknya lahan singkong adalah Y. Nah, untuk model matematikanya, di sini kan diketahui dia akan menanam jagung dan singkong pada lahan yang tidak lebih dari 50 petak. Berarti pertidaksamaannya adalah X plus Y kurang dari sama dengan 50. Nah, selanjutnya diketahui bahwa petani tersebut membutuhkan pupuk sebanyak 30 kilo per petak untuk memupuk jagung. Nah, di sini kita bisa modelkan yaitu 30 X, tadi kan jagungnya adalah X, ditambah, nah untuk memupuk singkongnya dia memerlukan 60 kg per petak, berarti ditambah 60 Y. Nah, jumlah pupuk yang tersedia adalah 2.400 kilo, berarti dia tidak boleh lebih. Jadi di sini tandanya adalah kurang dari sama dengan 2.400. Nah, selanjutnya kita sederhanakan dulu ini pertidaksamaan ini agar lebih mudah untuk dikerjakan. Masing-masing kita bagi 30. Berarti ini kita peroleh X plus 2Y itu kurang dari sama dengan ini kita bagi 30 menjadi 80. Nah, selanjutnya kita akan gambarkan grafiknya terlebih dahulu. Oh ya, untuk fungsi tujuannya yaitu jika keuntungan dari lahan jagung adalah 4 juta per petak, berarti untuk F, X, Y-nya adalah 4 juta X ditambah 6 juta Y. Ini adalah fungsi tujuannya. Nah, kita gambarkan dulu grafiknya. Untuk garis X plus Y sama dengan 50, berarti kita ini 50, ini 50, ini kurang dari, berarti ini adalah daerahnya. Selanjutnya untuk X plus 2Y sama dengan 80. Kita misalkan X-nya 0, berarti Y-nya adalah 40. Jadi di sini, lalu jika Y-nya 0, maka X-nya 80. Berarti kira-kira di sini. Garisnya adalah ini 80 ya. Nah, di sini. Ini adalah garisnya. Oke. Daerahnya adalah di sebelah kiri. Nah, berarti daerah penyelesaiannya adalah ini. Nah, kita perlu mencari titik potongnya. Kita akan cari titik potongnya. Nah, di sini X plus Y sama dengan 50 dan X plus 2Y sama dengan 80. Kita eliminasi X-nya, kita peroleh ini min Y sama dengan min 30. Berarti Y-nya adalah 30. Lalu untuk X-nya, berarti X-nya berapa? 50 dikurangi 30, yaitu 20. Jadi di sini titiknya adalah 20,30. Nah, sekarang kita akan uji titik pojok untuk menentukan mana nilai maksimumnya. Nah, untuk uji titik pojok ini kita ambil titik ini 50,0. Lalu untuk yang kedua adalah titik potongnya yaitu 20,30. Selanjutnya titik ini yaitu 0,40. Nah, kita masukkan ke fungsi tujuannya ini. Nah, yang pertama X-nya adalah 50. Berarti 50 kali 4 juta yaitu 200 juta. Lalu untuk yang ini 4 kali 2, 80 juta, ditambah 3 kali 6, 180 juta. Jadi, totalnya adalah 260
juta. Selanjutnya untuk yang ini, X-nya 0, Y-nya adalah 6 kali 40, berarti 240 juta. Nah, jadi jawabannya adalah yang mana? Ini adalah yang maksimum, yaitu 260 juta. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 5. Perhatikan gambar fungsi f(x) berikut ini. Yang ditanyakan adalah nilai A, B, dan C yang sesuai dengan grafik tersebut adalah. Nah, di sini yang pertama-tama kita akan mencari persamaan fungsi f(x)-nya terlebih dahulu agar mempermudah kita dalam menentukan nilai A, B, dan C-nya. Nah, ingat, jika ada grafik fungsi yang memotong sumbu X di titik X1,0 dan X2,0 dan melalui satu titik yaitu X, Y, maka persamaan fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2. Nah, ini adalah rumus untuk mencari persamaan fungsi kuadrat yang diketahui titik potongnya terhadap sumbu X, yaitu 2 titik potong terhadap sumbu X, dan 1 titik yaitu X, Y. Nah, di sini dari grafiknya kita dapat peroleh bahwa dia memotong sumbu X di titik min 3,0 dan min 1,0. Dia juga melalui satu titik, yaitu di titik 0, min 3. Nah, titik-titik ini kita tinggal substitusikan saja ke rumusnya. Kita peroleh Y-nya adalah min 3 sama dengan A, di sini A yang akan kita cari. Lalu untuk X-nya adalah 0, min X1, berarti min 3, berarti plus 3. Lalu kita kalikan X min X2, berarti 0 ditambah 1. Kita peroleh min 3 sama dengan 3 kali 1, 3, berarti ini 3A. Jadi kita peroleh A sama dengan min 1. Nah, kita udah memperoleh nilai A-nya, berarti kita tinggal masukkan saja dan kita susun persamaan fungsi kuadratnya, yaitu Y sama dengan A-nya adalah min 1, kita kalikan X min X1, berarti X plus 3, kita kalikan X plus 1. Kita peroleh min 1 dikali X kuadrat plus 4X ya. 3X ditambah X plus 3 kali 1 yaitu 3. Nah, tinggal kita kalikan min 1 berarti min X kuadrat min 4X min 3. Nah, dari sini kita peroleh untuk nilai A-nya adalah min 1. Berarti A-nya ini kurang dari 0. Lalu untuk B-nya adalah min 4. Berarti ini juga kurang dari 0. C-nya adalah min 3. Ini juga kurang dari 0. Jadi jawabannya itu adalah A kurang dari 0, B kurang dari 0, dan C juga kurang dari 0. A kurang dari 0, B kurang dari 0, C kurang dari 0. Berarti jawabannya adalah yang E.